Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Marsha Relina dengan FPM 212240882 dari Universitas Gunadarma dari kelas 2 EB19. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Analisis Sumber dan Penggunaan Dana serta Pengaruhnya terhadap Struktur Modal dan Kebijakan Dividen PT Cisarua Mountain Dairy TBK periode 2021 sampai 2025. Oke, kita lanjut nih. Kita langsung aja ke latar belakang. Jadi penelitian ini saya mulai dari tiga hal. Pertama, Cimory ini kan perusahaan yang cukup tumbuh pesat nih ya. Penjualnya itu naik dari 4,1 triliun rupiah di 2021 sampai jadi 10,7 triliun di 2025. Hampir tiga kali lipatnya dalam 5 tahun ini. Tapi pertumbuhan penjualan yang bagus ini nggak otomatis ceritain semuanya. Rasio keuangan nggak bisa menjawab pertanyaan yang paling dasar. Dari mana sih dana itu diperoleh dan kemana dananya dipakai? Nah, makanya saya pakai analisis sumber dan penggunaan dana untuk menjawab pertanyaan itu semua. Dan dari situ saya temukan temuan awal saya. Jadi tiga dari empat periode yang saya teliti, perusahaan ini mengalami defisit modal kerja. Penggunaan dananya lebih besar daripada sumber dananya. Penurunan paling besar terjadi di periode 2024 sampai 2025, sekitar 694 miliar rupiah. Jadi ini titik totlak penelitian saya. Oke, selanjutnya kita ke rumusan masalah. Jadi dari situ kita rumusin ada tiga pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana pola sumber dan penggunaan dana Cimory selama 2021 sampai 2025? Yang kedua, bagaimana pengaruhnya pola itu terhadap struktur modal perusahaan yang saya ukur lewat DAR dan DER. Dan yang ketiga, bagaimana pengaruhnya terhadap kebijakan dividen yang saya ukur lewat DPR. Oke, tujuan penelitian saya persis menjawab ketiga hal itu. Jadi kita bukan bakal ngitung angka aja, tapi kita bakal kaitkan ketiga hal itu menjadi cerita yang utuh. Oke, selanjutnya kita ke metode penelitian. Jadi penelitian ini saya susun sebagai penelitian deskriptif kuantitatif. Jadi saya memaparkan kondisi keuangan berdasar data yang ada tanpa melakukan uji hipotesis statistik. Metodenya itu studi kasus. Jadi kita fokus ke satu perusahaan aja yaitu Cimory supaya kita bisa menganalisis lebih dalam lagi. Datanya semuanya itu data sekunder, saya ambil dari IDX dan Cimory, situs resminya Cimory. Oke, yang kita ambil ya udah annual report. Itu kan udah include tuh ya laporan posisi keuangan, laba rugi, sama arus kas. Oke. Satu hal yang penting saya tekankan di sini, ruang lingkup penelitiannya saya batasi ke dua aspek rasio aja, yaitu rasio solvabilitas untuk struktur modal DAR dan DER, dan rasio kebijakan dividen, yaitu DPR. Jadi saya nggak bakal pakai rasio likuiditas, aktivitas, atau profitabilitas, karena fokus penelitian ini memang khusus ke struktur modal dan kebijakan dividen sesuai dengan judul saya tadi. Kita lanjut. Ini kerangka analisis, jadi biar lebih jelas lagi nih ya alurnya. Jadi kita mulai dari analisis sumber dan penggunaan dana. Ini kita susun dengan membandingkan raca dulu nih antar periode. Terus kita lihat pengaruhnya kedua arah, yaitu struktur modal sama kebijakan dividen. Struktur modal untuk mengetahui seberapa besar aset dan ekuitas yang kita bayain dari liabilitas. Terus untuk dividen sendiri, kita buat ngetahuin proporsi laba yang dibagikan sama yang kita tahan sebagai dana internal kita. Oke. Oke, selanjutnya, nah ini nih langsung nih ya, kita ke hasil tren perubahan modal kerja 2021 sampai 2025. Jadi di sini saya bakal contohin gimana sih cara ngitungnya, kita ke Excel-nya dulu. Oke, ini buat perhitungan tadi. Nah, di sini yang udah saya biruin, ini adalah aset. Nah, yang saya kuningin adalah ini. Kuning atau hijau ya ini? Ya, pokoknya ini adalah liabilitas. Nah, ini yang non lancar nih, yang lebih dari setahun. Ini aset biru, ini liabilitas, ini ekuitas. Nah, dari mana sih kita dapatnya? Kita download dulu makanya annual reportnya si Cimory. Nih, kita buka yang 2022 aja ya.
Saran saya biar lebih gampang, kan kalau misalnya 2022 otomatis ada tuh kan si data historisnya yang 2021 karena kita kan membandingin 2 tahun itu kan biar tahu ini ada peningkatan atau penurunan gitu. Nah, saran saya kalian bukanya itu selalu tahun setelahnya gitu loh. Jadi ada 2021-nya juga nih kayak 2022. Kok nggak kebuka ya? Nah, ini aja dah yang mulai kebuka. Nah, kalian buat taunya ini kalian buka nih laporan posisi keuangannya, kalian copy aja langsung. Aset lancar, terus liabilitas jangka pendek, copy aja langsung. Begitu juga yang non lancar nih, di copy, copy. Nah, kecuali yang ini nih, modal saham, langsung aja ambil yang dari sini. Terus saldo laba langsung ditotalin aja 15 ditambah si 2 koma ini. Oke. Oke, kita lanjut ke tadi ke Excel lagi. Oke. Nah, ini kan ini ditulis penurunan kan? Iyalah penurunan. Karena 2021 ke 2022 turun nih dia dari 3 koma jadi 2 koma. Berarti dianggapnya penurunan. Karena emang dana kita turun berarti kan. Berkurang lah istilahnya. Nah, terus kenapa sih liabilitas? Liabilitas ini kan kebalikannya kan kalau ditulis ini. Kenapa dia malah ditulis di penurunan? Padahal dia ini bertambah loh. Bertambah di 2022. Karena, jadi gini logikanya. Karena eh, dengan kita menambah utang, otomatis kita ada yang berturun gitu loh. Karena kita suatu saat kita harus ngebayar si utang tersebut, ya kan? Karena kan kita ngutang. Jadi modal kerja yang seharusnya kita ya udah kita bisa lakukan untuk dapat kenaikan, malah kita pakai untuk ngutang, alhasil itunya jadi turun. Nih utangnya jadi apa ya? Jadinya tuh dapat penurunan si modal kerjanya ini. Jadi kita gunain buat seolah-olah kita bakal ngelunasin si ini. Ya emang kita bakal ngelunasin ini sih. Ya intinya penurun lah. Nah sedangkan nih kan ini si utang lain-lain dan pihak berelasi ini kan turun nih. Di 2022 udah nggak ada. Berarti kan dia udah ngelunasin kan di tahun si ini. Karena di sini kan udah nggak ada. Nah, makanya kenaikan. Karena si peluang untuk, apa namanya? Karena kita kan udah bayar. Jadi kita udah nggak ada lagi nih tanggungan untuk membalikan si itu. Karena udah kita balikin di tahun sebelumnya. Alhasil kita dapat kenaikan. Karena ya dananya udah kita nggak pakai apa-apa lagi gitu loh buat hotel kerja. Paham? Ya begitulah pokoknya ya. Nah, ini semuanya kita totalin, terus penurunannya juga kita totalin. Nah, di sini kan udah jelas ya, si penurunannya ini lebih banyak daripada kenaikan. Nah, otomatis ya udah kita penurunan bersih modal kerjanya adalah 878. Nah, sedangkan untuk pos non lancar ini, nih kan udah tadi kan kita udah kopas semua kan dari annual reportnya. Nah, ini ada kenaikan nih. Tapi kenapa aset kita, karena kita mengalami kenaikan, malah ditulis di penggunaan dana? Karena kita membeli aset tersebut, otomatis kita menggunakan dana tersebut. Makanya kita tulis di penggunaan dana gitu. Nah, kenapa yang liabilitas ini kan minus ya? Berarti kan dia mengalami penurunan nih ya. Kenapa ditulisnya di penggunaan dana? Karena kita ngebayar utang tersebut. Oke, paham? Karena kita ngebayar utang tersebut pokoknya. Nah, terus selanjutnya, ini modal saham, ini ekuitas nih ya. Nah, kalau ekuitas udah pasti itu adalah sumber dana kita. Nih, kayak saldo kan, saldo laba kita kan, ya emang itu pendapatan kita, jadi itu ya sumber dana kita. Nah, tapi sayangnya nih ya, setelah kita total, emang sumber dana kita tuh cuma dapetnya dari saldo laba sama ini kan. Terus penggunaan dana kita tuh lebih banyak, otomatis ya udah kita defisit. Nah, ini juga berlaku di semuanya tutorialnya. Nah, tapi saya bakal contohin satu lagi. Ini tuh yang satu-satunya periode yang surplus dari keempat itu. Nah, ini nih, kita lihat nih. Ini kan dia mengalami kenaikan kan kasnya. Ya udah kita tulis dikenaikan karena emang dana kita bertambah berarti kan. Nah, terus nih liabilitas kita mengalami penurunan nih di sini nih. Utang bank kita turun. Berarti emang kita udah lunasin. Nah, peluang kita untuk apa ya? Ya ini berarti kita udah bayar kan. Ya udah kita dapat kenaikan 10.
Karena ya udah itu uang yang udah kita bayar sebelumnya dan kita dapat peluang modal kerja kita ya bertambah sekitar segitu juga. Bukan sekitar, emang segitu juga yang kita bertambah. Ini kayak gini nih, ini juga kan, ini kan berkurang. Nah, berarti udah kita lunasin kemarin, makanya kita mengalami kenaikan. Oke, setelah kita total-total, ternyata kenaikan kita tuh lebih banyak nih ya. Berarti uang nganggur kita, bukan nganggur sih. Sebenarnya yang udah kita nggak pakai lagi lah ya untuk penurunan, ya yang pokoknya ya sumber dana lah istilahnya ya buat dikenaikan ini. Itu lebih besar daripada penurunan. Nah, otomatis kita surplus di sini nih. Kenaikan bersih modal kerja kita. Nah, sedangkan di pos non lancar. Nah, ini nih. Investasi pada surat berharga dia menurun nih ya di 2023. Nah, otomatis masuk ke sumber dana. Karena apa? Berarti investasi pada surat berharga itu kita jual dan kita mendapatkan dana. Jadi sumber dana kita. Begitu juga nih yang ini. Nah, ini jadi sumber dana kita. Dan sumber dana kita ternyata lebih banyak daripada penggunaan dana. Otomatis kita surplus 369. Dan itu begitu juga selebihnya ya. Nah, oke kita lanjut lagi ke Canva lagi. Nah, ini kan hasilnya nih ya. Ini kesimpulannya saya intinya. Nah, yang merah ini periode defisit, ini surplus. Pokoknya jelas kan, dari 3 dari 4 periode itu defisit dan penggunaan dananya secara konsisten itu diarahkan ke dua hal, yaitu investasi pada surat berharga dan penambahan aset tetap. Bisa dilihat jelas di Excel tadi. Dan sementara sumber dananya itu selalu dari saldo laba itu, dari laba yang ditahan. Jadi bukan dari penerbitan saham baru karena model sahamnya tadi kan sama aja kan, nggak ada yang berubah sama sekali sepanjang 5 tahun ini. Nah, yang paling colok itu ya udah yang tadi nih 2024 sampai 2025. Kalau kalian perhatiin itu kecil banget sumpah. Nih nih kecil kan, bahkan saldo labanya aja sih kecil bertambahnya. Oke, kita lanjut lagi ke Canva. Oke, selanjutnya nih temuan utama per periode, ya ini kesimpulan dari yang tadi. Sumbernya ini kan kalau misalnya 2021 2022 kita penggunaan lebih banyaknya itu di investasi surat berharga sama aset tetap, sumbernya saldo laba. Ini juga ini surplus penggunaannya aset tetap dan pajak tangguhan nih. Sumbernya dari saldo laba, tapi dia bisa menutupi. Nah, ini baru nutupin aset tetap. Nah, kalau kesimpulan saya ya dari yang ini, kesimpulan saya tuh dari yang ini tuh ya emang sih modal kerja kita itu bisa turun, bisa tak jadi tanda kalau misalnya itu mereka itu lagi ngelakuin ekspansi. Jadi ini bukan masalah yang besar banget. Berarti kan perusahaan si Cimori ini lagi aktif berinvestasi buat tumbuh lebih lanjut. Bukannya lagi kesulitan bayar utang atau rugi. Karena penjualan mereka tuh juga terus naik gitu. Tadi kan 4,1 triliun ke 10,7 kalau nggak salah tadi. Itu kan pertumbuhan yang kuat. Jadi kalian nggak usah yang terlalu khawatir gitu loh sebagai investor juga. Oke, kita lanjut lagi ke eh paper saya tadi. Kita lanjut lagi ke ini. Pengaruh terhadap struktur modal. Nah, sekarang saya kaitin nih ya temuan tadi ke struktur modal. Jadi DAR-nya ini kan naik nih dari 16 ke 22%, terus 19 ke 29%. Jadi kan ini hasil dari liabilitas untuk pembelian si aset sama ekuitas kan. Oke. Nah, nah ini nih yang saya bilang kenaikan yang paling tajam itu justru di periode 2024-2025. Emang berarti emang dia lagi ekspansi untuk pembelian apa nih yang paling naik 20 yang kuning apa sih? Ekuitas. Berarti emang dia lagi naik-naiknya buat ekspansi sih menurut saya. Jadi ini nyambung. Jadi ketika dana internal ini nggak cukup buat nutupin kebutuhan investasi perusahaan, mulai lebih mengandalkan liabilitas. Itu kenapa dardernya itu naik paling tajam di periode itu. Meskipun perlu dicatat lagi, kalau misalnya dari penelitian saya, angka-angka ini tuh masih tergolong baik. Oke, tahu baiknya tuh dari mana? Kita lihat lagi. Di Excel lagi. Ini dia. Nih, dari ini kan dihitung dari total liabilitas sama total aset. Ini dari annual report ya. Ini udah saya rangkum juga annual reportnya. Eh, nah ini juga debt equity ratio. Ini dari total liabilitas dibagi sama total ekuitas. Ini liabilitas dibagi sama total aset.
Nah, ini kriterianya baik sekali. Tahu dari mana? Nah, ini yang biasa sering dipakai dari jurnal penelitian sebelumnya. Oke, kita lanjut lagi ke Canva. Tapi tetap aja trennya harus diperhatikan lagi ya ke depannya. Terus ini lanjut ke pengaruh terhadap kebijakan dividen. Untuk kebijakan dividen DPR Cimory ini cukup fluktuatif ya. Fluktuatif lah. Dari 63%, terus turun ke 52, terus naik ke 58, terus naik lagi ke 78, langsung nyusut dia di 2025, langsung ke 39% di 2025. Nah, ini nih bagian yang saya anggap temuan saya itu paling menarik lah ya. Jadi secara teori, kalau misalnya DPR turun ke 39% itu artinya kan perusahaan lagi nahan lebih banyak laba kan. Jadi saldo laba yang seharusnya naik signifikan, tapi kenyataan kenaikan saldo labanya di 2025 cuma 32,6 miliar. Padahal laba tahun berjalannya sendiri itu adalah 2 triliun lebih. Jadi ada gap yang menarik di sini. Penurunan pembagian dividen itu ternyata nggak serta-merta memperkuat kas internal perusahaan. Kemungkinan ada pos ekuitas lain di luar dividen dan laba ditahan murni yang menyerap sebagian besar laba tersebut. Tapi itu di luar ruang lingkup penelitian saya. Jadi saya sampaikan sebagai catatan untuk penelitian selanjutnya. Oke, kita langsung. Oh iya, cara ngitung DPR. Cara ngitung DPR-nya sendiri, kita balik lagi ke Excel. Nah, kita cari dulu nih, dividen per share sama earning per share. Nah, ini semua saya dapat dari websitenya Cimory. Jadi kalian tinggal cari aja di Cimory itu. Sebentar. Dividen per share Cimory. Cimory. Di informasi saham. Ini dia. Kalau misalnya bisa nggak saya tarik? Nah, ini dia. Ini itu tuh, nah ini dia, dividen per sahamnya. Jadi ini di website Cimory, dia itu punya informasi saham tersendiri. Dan enaknya tuh UI UX-nya tuh jelas gitu. Jadi kita bisa tahu, bisa memantau. Aman lah ya jadi investor Cimory sebenarnya. Oke, kita balikin lagi ke sini. Oke, udah tuh cari dividen per share, earning per share yang udah ketemu, dan hasilnya itu dari earning per share dibagi sama, dividen per share, sorry, dividen per share dibagi sama earning per share. Hasilnya segini, oke. Nah, lanjut lagi ke Canva. Udah, kita ke bagian kesimpulan. Mana kesimpulan? Jadi, bisa saya simpulkan dari 3 hal tersebut. Pertama, pola sumber dan penggunaan dana Cimory itu didominasi dari defisit di 3 dari 4 periode dengan penggunaan dana yang konsisten ke investasi surat berharga dan aset tetap dan sumber dana yang konsisten dari saldo laba. Jadi bisa dipastikan kalau dia lagi melakukan ekspansi buat perusahaannya. Yang kedua, pola ini berpengaruh ke struktur modal dar dan der, meningkat terutama di periode terakhir saat dana internal menyempit, sehingga perusahaan mulai bergeser ke pendanaan liabilitas. Dia jadi nyari-nyari utang lah ya. Terus yang ketiga, pola ini juga berkaitan dengan kebijakan dividen. DPR menurun di 2025, tapi penurunan itu ternyata tidak diikuti kenaikan saldo laba yang sepadan, sehingga tidak cukup untuk menutup kebutuhan pendanaan perusahaan. Oke, selanjutnya di bagian saran. Jadi dari kesimpulan itu saya punya 3 saran. Untuk manajemen saya sarankan supaya kebutuhan investasi surat berharga dan aset tetap ini dievaluasi lagi supaya lebih selaras dengan kapasitas dana internal. Biar ketergantungan ke liabilitas nggak terus membesar banget nantinya ya. Terus juga untuk investor saya sarankan untuk memperhatikan tren kenaikan DAR dan DER ini dan nggak cuma lihat besaran laba atau DPR aja, tapi juga kualitas kenaikan saldo laba ya, saldo laba dari tahun ke tahunnya. Terus yang ketiga, penelitian selanjutnya saya sarankan supaya menelusuri lebih dalam komponen ekuitas Cimory lewat laporan perubahan ekuitas yang lebih rinci lagi untuk menjelaskan gap yang saya temukan di 2025 lagi, yang lumayan janggal lah kenaikannya dikit. Dan bisa
juga diperluas dengan membandingkan Cimory dengan perusahaan sejenis di sektor makanan atau minuman lainnya, pokoknya yang ada di IDX lah ya, yang ada di list itu. Terus, oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.